Ane, bosokane, borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Hai, halo, aku Alfian Romeda dan kalau kataku sih yang kamu barusan lihat di depan tadi itu bukan lagi bercandaan, tapi bahan olok-olokan. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa simpati aku ke korban olok-olokan dari seorang oknum pemuka agama di sebuah acara besar, acara yang berbasis religi ya gitu, apalagi mengatakan hal sefrontal itu gitu. Katanya bercanda, bercanda. Apakah itu sebuah bercanda, teman-teman? Meskipun nih kalau misalnya kita tarik jauh itu, komedi itu menurut Aristofanes dari zaman Yunani kuno bilang bahwa komedi itu adalah objek tertawaan gitu, atau bahasa Latinnya atau bahasa Yunani kuno tuh namanya komoidominoi, artinya tadi objek tertawaan. Tapi yang menjadi objek itu siapa dulu? Aristofanes itu biasanya menjadikan di objek tertawaan itu adalah orang-orang besar, orang-orang yang udah punya kuasa. Biasanya komedi di zaman dulu itu digunakan untuk mengkritik raja atau mengkritik orang-orang pemerintah yang punya kebijakan sewenang-wenang gitu. Komedi kalau salah diartikan, kalau misalkan dia menunjuk ke orang bawah, itu sudah pasti kategorinya bukan lagi komedi, tapi menghina. Kalau misalkan nih teman-teman membuat jokes, itu aku punya tutorialnya. Oke. Yang pertama, sebelum kamu membuat jokes atau membuat guyonan tentang seseorang, tentang objek tersebut, pertama izin. Itu yang harus dilakukan, izin. Kadang-kadang tuh kita tuh ngerasa kayak kita bebas gitu membuat jokes tentang orang, enggak. Orang itu punya ketersinggungan masing-masing gitu. Apalagi kalau misalkan jokes atau guyonan tersebut mau dibawakan gitu di atas panggung atau enggak di depan banyak orang, pastikan izin gitu. Sebenarnya gini, di dalam dunia komedi itu ada, kalau aku kutip dari Instagramnya Comika Pecahkan, kalau kalian seorang performer stand up comedy, itu ada namanya istilahnya ripping, orang performer. Itu biasanya dia mengajak penonton berpartisipasi dengan cara apa? Biasanya dengan cara dia ngajak ngobrol nih, nonton dari atas panggung gitu. Nah biasanya penontonnya tuh nggak jawab gitu. Tapi hati-hati, batasan dari ripping tersebut itu adalah tidak boleh ofensif. Sedangkan di awal tadi ya itu oknum pemuka agama tersebut sudah sangat melebihi batas kalau buat aku ya. Kenapa? Karena udah terlalu ofensif dong. Ya kan sampai keluar tuh G-word gitu. Sampai keluar itu kan. Padahal kan harusnya itu acara yang berbasis religius ya. Harusnya kata-kata tersebut, kata-kata makian, kata-kata umpatan itu tidak keluar dong dari apalagi dari mulut seorang pemuka agama, dan buat aku udah sangat-sangat tidak pantas gitu loh. Terus juga jangan lupa nih, aku harus kenal dulu. Kalaupun kamu nggak izin, kamu harus kenal dan tahu kapan moodnya baik dan kapan moodnya lagi buruk. Atau kamu juga tahu batasannya mana yang boleh menurut dia boleh dipercandakan, mana yang enggak gitu. Harus tahu dulu, kenal dulu situasinya, kenal dulu orangnya dan paham situasinya gitu. Sebenarnya kalaupun misalkan kamu udah kenal orangnya kayak gimana tapi kamu nggak paham situasinya, misalkan guyonan tongkrongan dibawa ke hal-hal misalkan formal gitu, ya nggak akan masuk dan akan aneh sih jatuhnya. Kalau misalkan ada guyonan tongkrongan nih terus kemudian dibawa ke hal-hal formal, itu jadi menurut aku aneh gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah setara.
Setara di sini maksudnya bukan cuman secara status aja gitu, bukan cuma setara secara status sosial aja atau ekonomi. Kayak misalkan yang kamu lihat barusan ya tadi di video, itu kan yang ngelempar kata-kata umpatan dan kata-kata kasar itu kan ada di atas panggung, sedangkan yang jadi objeknya itu di bawah, dan itu secara bener-bener adalah orang yang sedang susah, maksudnya sedang berjuang gitu. Meskipun sama-sama berjuang ya, tapi kan sudah kelihatan rata ekonominya berbeda, suguhannya berbeda, treatmentnya berbeda, gitu kan. Lah ya kok masih bisa ditambahin kata-kata makian gitu loh. Kenapa sih gitu kan? Tapi apakah setara secara status sosial itu cukup? Enggak. Harus juga setara secara preferensi. Apa yang kamu dan dia tonton, apa yang kamu dan dia juga tahu, sehingga apa yang membuat kamu lucu, dia juga bisa ikut tertawa gitu. Bukan cuma kamu membuat tertawa orang lain juga, tapi juga dia ikut tertawa karena ya lucu gitu. Karena dan dia juga nggak keberatan untuk menertawakan itu gitu. Ya kan nggak mungkin ya, misalkan kamu membuat jokes tentang ibu di depan orang-orang yang cuman ngertinya soal dunia bengkel gitu, nggak mungkin dong. Selain nanti nggak lucu, terus dia juga akan bisa aja merasa tersinggung karena lah ini kan lucu gitu. Kadang-kadang ada loh orang ngerasa ini lucu nih, tapi karena emang tempatnya nggak proper, nggak bener, jadi dia tuh ngerasa tersinggung. Ada orang kayak gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman di sini, kalau misalkan kalian nih mau bikin jokes, mau bikin guyonan, pastikan ya satu sih sebenarnya tidak ofensif, tapi seenggaknya juga dari kejadian ini belajar banyak juga gitu, bahwa kadang-kadang justru kita tuh harus bisa ngerem gitu, apapun itu, entah itu perkataan, perbuatan, dan tindakan gitu. Karena sekalinya masuk ke internet, habis-habisnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengkoreksi apa yang tadi aku ucapkan, itu kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video perdana dari aku. Jadi nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, dadah.